Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Pak Guru, tempat kamu belajar online. Oke teman-teman pelajar semuanya, kali ini saya akan membuat video tentang inheritance atau pewarisan di pelajaran pemrograman berorientasi objek. Ya, ini adalah lanjutan dari materi kemarin, yaitu enkapsulasi. Teman-teman masih ingat semua kan? Baik. Yang baru nyampai ke channel ini silahkan diklik tombol subscribe yang ada di bawah terlebih dahulu. Dan juga kamu aktifkan loncengnya agar dapat notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari saya nantinya. Oke, mari kita mulai pembelajarannya. Baik teman-teman semuanya, materi kita di pemrograman berorientasi objek sudah hampir selesai ya. Ada tinggal 2 KD lagi di semester ini. Nah, sekarang kita berada di KD ke-5, inheritance ya. Kita berada di sini, teman-teman semuanya. Sebelumnya kita sudah mempelajari konsep PBO, dasar dan aturan di dalam PBO, konsep kelas, enkapsulasi. Nah, sekarang kita masuk ke inheritance dan materi selanjutnya adalah polimorfisme dan yang terakhir itu ada package di semester ini. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman. Tujuan dari pembelajaran enkapsulasi ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep dan tujuan proses pewarisan di dalam PBO. Kalian dapat menjelaskan prosedur pewarisan dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menjelaskan kriteria keterkaitan antara kelas dan pewarisan dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan prosedur pewarisan dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek. Oke teman-teman, inheritance disebut juga pewarisan di dalam bahasa Indonesianya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, sebelum kita membahas jauh tentang pewarisan atau inheritance di dalam Java atau PBO, kita harus paham dulu apa makna atau pengertian dari inheritance. Mari kita simak teman-teman. Konsep dari inheritance itu seperti ini. Ada ayah, ada anak, atau ya seperti ini. Ada yang mewarisi. Kalau kita lihat gambar yang tampil di video ini, ada ayah, ada anak, like father, like son. Ada yang mewarisi dan ada yang diwarisi. Yang mewarisi siapa? Ayah. Ya, yang mewarisi adalah ayah atau induknya, atau disebut juga di dalam PBO super class ya. Nih, super class. Nah, ada yang diwarisi. Siapa yang diwarisi? Ini anaknya, atau di dalam Java disebut dengan subclass ya. Ayah disebut dengan superclass, anak disebut dengan subclass ya. Oke, ini superclass, ini subclass ya, seperti itu. Ayah mewarisi sifat yang ada di dalam dirinya kepada anak ya. Mata ayah biru, jadi anaknya bisa jadi matanya biru juga. Kulit ayahnya putih, anaknya putih. Tapi di sini rambut ayahnya botak, anaknya tidak botak gitu. Anaknya juga bisa menambahkan sifat yang baru atau karakteristik yang baru seperti rambut ini. Tapi semua dari ayah ini akan diwarisi ke anaknya. Kira-kira konsepnya seperti itu teman-teman. Nah, saya lanjutkan untuk lebih dalam lagi. Superclass atau kelas induk yang mewarisi metode dan data kepada subclass, itu definisi superclass di dalam pemrograman berorientasi objek ya. Dia adalah kelas induk yang mewarisi metode dan data kepada subclass. Oke. Kita tahu kemarin objek adalah sesuatu yang memiliki ciri dan perilaku atau
objek itu adalah yang memiliki metode dan data. Nah, metode dan data ini dapat diwarisi oleh kelas induk kepada kelas anaknya, kepada subkelasnya. Ini disebut dengan superkelas, ya. Nah, kemudian untuk anaknya atau subkelas ini disebut dengan subkelas di dalam Java atau di dalam PBO, merupakan kelas spesifik yang diturunkan atau diwarisi oleh suatu kelas atau superkelas. Jadi dia yang diturunkan atau diwarisi. Kalau superkelas yang mewarisi. Oke ya, paham ya teman-teman? Nah, kita contohkan lebih jauh. Pewarisan itu adalah sebuah konsep yang sederhana tapi sangat berguna di dalam PBO yang memungkinkan kelas mewarisi metode dan data dari kelas lain. Jadi sehingga kode program yang kita buat itu lebih sederhana, teman-teman. Mewarisi berarti menerima atau memperoleh sesuatu dari pendahulu atau induk. Nah, atau induk ini tidak. Superkelas mewarisi semua metode dan data kepada subkelas. Subkelas dapat merubah metode yang diwarisi oleh superkelasnya. Oke, ini di sini ada yang perlu kalian ingat ya teman-teman. Superkelas mewarisi semua metode dan data kepada subkelas, yang berarti induknya mewarisi semuanya kepada semua metode dan data kepada anaknya ya. Subkelas dapat merubah metode yang diwarisi oleh superkelasnya. Jadi metode yang diwarisi oleh superkelas tadi bisa diubahnya, ya teman-teman. Nah, jadi bisa ditambahkannya atau bisa dikurangkannya seperti itu. Kita biar tidak bingung kita kasih contoh seperti ini. Di sini ada superkelas binatang ya. Binatang ini menjadi superkelas di atas sekali. Dia memiliki subkelas karnivora, omnivora, dan herbivora. Berarti binatang memiliki subkelasnya ada 3, karnivora, omnivora, dan herbivora. Nah, semua sifat yang ada di binatang, semua metode yang ada di binatang, dan data yang ada di kelas binatang itu akan diwariskan ke semua anaknya ini, ke semua subkelasnya. Oke. Nah, di kelas karnivora dia akan menjadi superkelas oleh 2 kelas di bawahnya, kelas harimau dan ular. Ya, ini subkelasnya, ini menjadi superkelas. Nah, semua metode dan data yang ada di karnivora ini bisa diwariskan ke kelas subkelas di bawahnya, harimau dan ular. Oke ya. Di sini saya contohkan, di sini ada metode bergerak ya. Misalnya di binatang ada sebuah metode bergerak namanya. Berarti metode bergerak ini diwariskan kepada semua anaknya, baik karnivora maupun omnivora dan herbivora. Nah, di karnivora metode bergerak tadi itu diwariskan kembali ke anaknya, ke harimau. Nah, di kelas harimau metode bergerak tadi diubah. Bergerak itu bisa meloncat, berjalan ke depan, ke kanan, ke kiri, dan mundur. Sedangkan di kelas ular bergerak tadi adalah bergerak itu maksudnya dia ngesot gitu, seperti ular, jalannya seperti ular, lengket di tanah, tidak bisa meloncat. Sementara di harimau bergerak tadi bisa meloncat. Nah, sementara di kita cari yang lain. Nah, sementara di omnivora, di subkelas monyet, metode bergerak tadi itu bisa ditambahkan menjadi meloncat. Ya, ingat di sini subkelas dapat merubah metode yang diwarisi oleh superkelasnya. Jadi metode bergerak tadi bisa diubah di sini maksudnya ya ditambahin atau dikurangin gitu. Yang tadinya di sini maksudnya hanya bergerak saja, bergerak itu mungkin maju dan mundur. Di sini bisa ditambahin belok kanan, belok kiri ya. Nanti ada burung lagi bisa terbang, itu bergerak juga. Kalau monyet bisa meloncat ya. Jadi itu yang dimaksud dengan pewarisan. Jadi semua metode yang ada di kelas binatang dan semua data yang ada di kelas binatang itu akan diwariskan ke kelas-kelas yang ada di bawahnya. Itu ke kelas karnivora, omnivora, dan herbivora. Sementara kelas
subclass ya. Subclass itu dapat merubah metode yang diwarisi oleh superclassnya. Sekarang kita lihat di sini teman-teman. Ada berapa banyak dari bagian ini, ada berapa banyak superclass? Oke, coba dijawab. Ada berapa banyak superclass yang ada di bagian ini? Ya. Oke, jawabannya adalah 4 ya. Yang mana saja? Binatang 1. Oke. Ini kita tandai. Ini superclass binatang 1. Superclass karnivora 2. Superclass omnivora 3. Superclass herbivora 4. Ya. Kenapa ada 4 superclass? Karnivora, omnivora, dan herbivora bukannya subclass. Iya, dia adalah subclass dari binatang, tetapi dia menjadi superclass dari harimau ya. Karnivora menjadi superclass dari harimau dan ular. Omnivora menjadi superclass dari monyet, gorila, dan ayam. Sementara herbivora ini menjadi superclass dari kambing dan sapi. Nah, sekarang kita ubah pertanyaannya. Ada berapa banyak subclass di dalam bagan ini? Oke, jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 subclass. Pertama karnivora yang menjadi subclass binatang, omnivora subclass binatang juga, herbivora masih subclass binatang, harimau subclass karnivora, ular subclass karnivora, monyet itu subclassnya omnivora, gorila subclass omnivora, ayam subclass omnivora, kambing subclass herbivora, sapi subclass herbivora. Oke teman-teman semuanya ya, bisa dipahami ya subclass dan superclass. Oke, kita lanjutkan. Nah teman-teman semuanya bisa mendownload modul enkapsulasi yang sudah saya share di link ini ya teman-teman. Saya sertakan juga di deskripsi, silahkan diklik. Oke. Nah, kita cukupkan materinya sampai di sini ya. Kita tarik kesimpulan teman-teman semuanya. Konsep pewarisan atau inheritance ya, inheritance atau pewarisan itu sama ya. Ini mengadopsi dunia real, di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan ya. Ada objek memiliki objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Di dalam Java, untuk mendeklarasikan kelas sebagai subkelas dilakukan dengan cara menambah kata kunci extend setelah deklarasi nama kelas, kemudian diikuti dengan nama parent kelasnya. Oke teman-teman, di sini kata kuncinya. Nanti ketika kita praktek, kalau Anda melihat kode programnya ada extend, berarti dia adalah subclass. Contohnya tadi, misalnya kita buat di Java ya, public class burung extend herbivora, berarti burung itu adalah subclassnya herbivora. Atau public class herbivora extend binatang, berarti kelas herbivora adalah turunan dari kelas binatang. Tapi kalau tidak ada extend, berarti dia superclass ya, atau dia kelas tunggal. Misalnya public class hewan atau public class binatang, dan seperti itu aja, tidak ada extendnya, berarti dia menjadi superclass ya. Deklarasi inheritance di dalam Java untuk mendeklarasikan suatu kelas sebagai subkelas dilakukan dengan cara menambahkan kata kunci extend ya setelah deklarasi nama kelas, kemudian diikuti dengan nama parent kelasnya ya, diikuti dengan nama parent kelasnya. Public class sapi extend herbivora, sapi nama subkelas, herbivora nama parent class atau superclass. Nah, superclass adalah kelas induk yang mewarisi metode dan data kepada subkelasnya. Sementara subkelas adalah kelas yang spesifik yang diturunkan atau diwarisi oleh suatu kelas atau superkelasnya. Subkelas adalah kelas yang diwarisi. Oke teman-teman, cukup sekian materi kita. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar.
materi kita selanjutnya adalah nanti kita akan membahas hubungan antar kelas dalam konsep pewarisan dan manfaat pewarisan ya teman-teman. Kita akan coba share bagaimana penerapannya di dalam Java nanti kode programnya. Baik teman-teman, silakan share video ini jika bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian materi kita hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Silakan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.